Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-391, dengan judul Menyerap Guntur Iblis Pemadaman Darah. Langsung ke dalam alurnya. Di wilayah tengah pesta api unggun, ada 6 atau 7 gadis muda yang berbicara dengan penuh semangat saat mereka membentuk lingkaran. Bersama dengan orang lain, itu hanya sesak dengan orang-orang yang cukup dekat untuk mendorong satu sama lain. Lin Ming. Suara seorang wanita yang tajam dan jelas terdengar. Lin Ming menoleh untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah Mu Qianyu. Semua murid yang duduk di sekitar api dengan cepat bangkit untuk memberi hormat. Dibandingkan dengan Elder of Divine Phoenix Island, status Mu Qianyu bahkan lebih tinggi dari beberapa. Mu Qianyu tersenyum dan berkata, Lei Mubai dikurung di penjara bawah tanah, apakah kamu ingin pergi dan menemuinya sekarang? Lin Ming sedikit tertegun, lalu dia dengan senang hati berkata, baiklah. Sebelum ini, Lin Ming telah dipanggil ke Mu Yu Huang, dan mereka telah berbicara selama 2 jam. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan Lei Mubai. Ketika Mu Qianyu tiba, seluruh suasana pesta menjadi waspada. Mu Qianyu melirik semua gadis muda yang mengelilingi Lin Ming dan tersenyum tipis, mengirimkannya transmisi suara esensi sejati. Apakah menurut Anda Pulau Phoenix Ilahi saya adalah surga di bumi untuk murid laki-laki? Suara Lin Ming berhenti. Dia tersenyum sedih. Nona Mu, tolong jangan bercanda denganku. Itu hanya waktu yang singkat tapi saya sudah harus membuat banyak janji kepada mereka. Petik 2. Haha, Mu Qianyu terkekeh. Mulai sekarang kamu bisa memanggilku kakak magang senior. Tuan yang terhormat telah menerima Anda sebagai seorang murid. Juga, Tuan leluhur ingin melihatmu. Petik 2. Tuan leluhur mungkin ingin mendiskusikan masalah memasuki alam mistik Phoenix Suci. Benar, bukankah kamu tertarik dengan semua hal yang dimiliki Lei Mubai itu? Petik 2. Saya memang tertarik. Lin Ming menjawab dengan jujur. Guru berkata untuk menyerahkan segalanya kepada Anda selama Anda tidak membunuhnya. Seingat saya, metode Anda cukup kejam. Tetua yang menyembuhkan Lei Mubai menggunakan banyak obat-obatan top, tetapi orang itu masih terbaring setengah mati tanpa banyak harapan untuk hidup lebih lama. Semua meridian di tubuhnya telah habis dan hancur, dan seni bela dirinya telah terbuang percuma. Mu Qianyu memandang Lin Ming, ekspresi yang dalam di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik seni bela diri yang melumpuhkan. Dia tidak tahu dari mana Lin Ming bisa mempelajari ini. Lin Ming tertawa 2 kali dan tidak menjawab. The Realm of the Gods, Pulse Cutting Palm adalah langkah yang sangat jahat dan kejam. Adapun keinginan untuk menyembuhkan kerusakan, bahkan obat ajaib dari alam dewa mungkin tidak efektif, apalagi yang dapat ditemukan di dalam benua tumpahan langit. Ayo pergi. Keduanya meninggalkan paviliun pohon parasol bersama dan berjalan menuju ruang bawah tanah Divine Phoenix Island. Penjara bawah tanah Divine Phoenix Island terletak di dalam lereng bukit dan memanjang beberapa ratus kaki. Di dalam Dungeon ada formasi Arai. Setelah formasi susunan ini sepenuhnya diaktifkan, kemampuan pertahanannya cukup kuat untuk menahan bahkan pemboman penuh dari Master Inti berputar. Di dalam Dungeon terdalam, ada ruang batu yang tersegel. Lei Mubai terbaring di tanah seolah-olah dia sudah mati, kulitnya pucat seperti dia telah kehilangan semua darahnya. Cincin spasialnya telah dikeluarkan dan diletakkan di atas meja tempat itu disegel, dan replika Great Desolate Blood Halberd juga disisihkan. Lin Ming memandang Lei Mubai dalam keadaan ini dan tahu bahwa hatinya sudah mati. Seorang pria sombong yang kesombongannya telah tenggelam ke dalam tulangnya, dan dengan sia-sia bermimpi untuk suatu hari menguasai dunia dan mengendalikan nasib semua orang di tangannya, tiba-tiba mengalami serangan yang begitu hebat. Dalam situasi ini,
Kehilangan semua harapan adalah peristiwa yang sepenuhnya normal. Lin Ming, kamu sepertinya peduli tentang jiwa guntur di Lei Mubai, kan? Mu Qianyu bertanya. Lin Ming mengangguk. Alis Mu Qianyu terangkat. Jika aku tidak salah, langkah terakhirmu mengalahkan Lei Mubai dengan tidak hanya menggunakan Thunder Soul, tapi juga Flame Essence. Mu Qianyu memiliki perawakan khusus dan sangat peka terhadap apapun yang berhubungan dengan api. Pemusnahan api guntur Lin Ming telah berlalu dalam sekejap, tetapi energi esensi api telah dirasakan oleh Mu Qianyu. Lin Ming sedikit ragu-ragu sebelum dengan jujur mengakui ini. Dia akan berhubungan dengan Mu Qianyu untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat, dia akan menemukan rahasianya. Lin Ming berkata, tubuh saya istimewa. Aku bisa menyerap banyak jiwa petir dan esensi api. Petik 2. Meskipun dia telah berspekulasi tentang ini sebelumnya, mendengar penegasan Lin Ming menyebabkan Mu Qianyu menarik napas dalam-dalam. Hanya garis keturunan seperti apa yang dimiliki Lin Ming. Dia benar-benar mampu menyerap banyak jiwa guntur dan esensi api. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Biasanya, saat kekuatan seorang seniman bela diri tumbuh, mereka perlu mengganti jiwa guntur atau esensi api di dalam tubuh mereka. Setelah seseorang memiliki jiwa guntur atau esensi api di dalam tubuh mereka untuk waktu yang lama, mereka akan dapat memanfaatkan kekuatannya dengan lancar. Tapi begitu mereka menukarnya dengan yang lain, yang lebih kuat, mereka perlu beradaptasi dengan properti baru dari jiwa guntur atau esensi api, benar-benar mempelajari dan mengembangkan keterampilan baru. Ini adalah proses yang memakan waktu sangat lama. Tapi, Lin Ming benar-benar mampu menyerap banyak jiwa guntur dan esensi api. Tidak hanya dia bisa menghindari kerumitan dalam aspek ini, tapi dia juga bisa meningkatkan kekuatan petir dan api di dalam tubuhnya. Ini hanyalah bakat yang menantang surga. Mu Qianyu memandang Lin Ming seolah-olah dia sedang melihat monster yang menyeramkan. Berapa banyak Thunder Souls dan Flame Essences yang bisa kamu serap? Ini, aku tidak begitu tahu. Lin Ming tidak tahu apakah benih dewa sesat memiliki batas atas atau tidak. Penatua tertinggi alam para dewa tidak memiliki keterampilan rahasia ini untuk waktu yang lama. Sebelum dia benar-benar bisa menelitinya, dia telah menjadi abu. Sekarang, semuanya tersisa untuk direnungkan Lin Ming sendiri. Tidak ingin melanjutkan baris pertanyaan ini, Lin Ming mengeluarkan botol kristal kecil dari cincin spasialnya. Ada bola kristal merah kecil yang tersegel di dalamnya. Benar, ini untukmu. Mu Qianyu melihat ke arah botol kristal kecil dan ekspresi terkejut melintasi wajahnya. Ini adalah kristal hati iblis yang hancur. Kamu masih memilikinya. Petik 2. Mu Qianyu melihat bahwa kristal hati iblis yang hancur ini tampak lengkap, sangat berbeda dengan sepertiga yang tersisa dari pembuktian kesalahan Lei Mubai. Harta karun semacam ini akan membuat Master Xiantian dari sekte apapun cemburu. Bagaimana bisa Lin Ming memiliki begitu banyak? Ini hadiah untukmu. Lin Ming menempatkan botol kristal kecil di tangan Mu Qianyu. Dia tersenyum, bercanda berkata, karena saya memasuki sekte dan memiliki master sekarang, saya harus memberikan hadiah kepada suster magang senior pada pertemuan pertama. Mu Qianyu sedang dalam proses menerobos ke ranah inti berputar. Meskipun mencapai ranah inti berputar hanya masalah waktu, jika dia mendapat bantuan dari kristal hati iblis yang hancur, dia mungkin bisa membuat terobosannya beberapa bulan sebelumnya. Bagi seorang jenius top, beberapa bulan adalah waktu yang sangat berharga. Mu Qianyu menatap botol kristal kecil yang ditempatkan Lin Ming di tangannya dan bergumam, aku benar-benar tidak tahu tubuh spesial macam apa yang kamu miliki. Kamu benar-benar memakan kristal hati iblis yang hancur ini. Petik 2. Aku makan lebih dari setengah. Lin Ming dengan santai berkata. Mu Qianyu sudah merasa agak mati rasa.
Ini adalah obat ajaib terbaik yang bahkan seorang Master Xiantian harus berhati-hati saat meminumnya. Adapun Lin Ming, ia telah menelan setengah dengan budidaya periode kondensasi puls belaka. Sungguh, tubuh istimewanya ini terlalu abnormal. Dia akhirnya mengambil kristal hati iblis yang hancur. Dia ingin mengucapkan beberapa kata terima kasih, tetapi ketika kata-kata itu mencapai bibirnya, dia merasa sedikit sentimental dan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Saat dia memikirkan kembali, Mu Qianyu ingat bahwa setengah tahun yang lalu, dia dan Lin Ming adalah orang asing. Tapi sekarang, hubungan mereka telah berkembang ke tahap di mana dia bisa menerima hadiah seperti itu tanpa perlu berterima kasih padanya. Sepertinya mereka adalah saudara dekat. Saat dia menyadari bahwa mereka memiliki hubungan yang begitu dekat, Mu Qianyu merasa hangat di hatinya. Dia menatap Lin Ming dengan sedikit kebahagiaan di matanya dan tersenyum. Apakah kau akan menyerap guntur iblis pemadaman darah? Apakah Anda ingin saya membantu? Petik 2. Akan sangat bagus jika Anda bisa tinggal di sekitar, kalau terjadi sesuatu. Petik 2. Saat dia membuka segel penjara bawah tanah, Lin Ming pergi untuk menyelidiki kondisi Lei Mubai. Pada titik ini, kultivasinya sudah turun ke tahap pelatihan daging. Tidak hanya itu, tetapi sisa esensi sejati di tubuhnya terus menghilang. Cepat atau lambat, semuanya akan hilang. Setelah 1 atau 2 hari, Lei Mubai akan menjadi lumpuh, tubuhnya bahkan akan lebih buruk daripada manusia biasa. Lin Ming, mata Lei Mubai terbuka saat dia melihat ke arah langit, mulutnya tercekat saat dia meludahkan nama kebencian yang telah menjadi tak terlupakan baginya. Lin Ming tidak menanggapi. Sebagai gantinya, dia membuka segel di atas meja dan mengambil cincin spasial Lei Mubai. Anda akan mati. Tunggu sampai hari ketika wilayah setan Laut Selatan menginjak-injak Pulau Phoenix Suci. Pada hari itu kau akan dikuliti hidup-hidup dan dihancurkan bahkan tanpa ada tubuh yang bisa dikubur. Petik 2. Hidup Lei Mubai telah berakhir, dan hatinya seperti bara api. Sekarang, satu-satunya hal yang mendukungnya adalah kebenciannya yang abadi dan abadi terhadap Lin Ming. Lin Ming meraih lengan Lei Mubai dan mulai menghubungkan esensi sejatinya ke benih dewa sesat. Saat dia dengan jelas merasakan energi yang berasal dari guntur iblis pemadaman darah, benih dewa sesat di dalam dirinya mulai berputar-putar dengan gelisah. Ini adalah jiwa guntur langkah tanah tingkat rendah yang tidak lebih buruk dari guntur ilahi naga banjir ungu miliknya. Jika bukan karena fakta bahwa budidaya Lei Mubai benar-benar sia-sia saat ini, tidak mungkin untuk merebutnya. Benih dewa sesat mulai merengek dengan penuh semangat. Lin Ming menuangkan esensi sejati ke dalam tubuh Lei Mubai, mengubahnya menjadi jaring esensi sejati yang menutupi guntur iblis pemadaman darah. Karena kondisi Lei Mubai yang melemah, Blood Extinguishing Demon Thunder tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Setelah 1/4 jam berlalu, jaring esensi sejati Lin Ming akhirnya membungkus erat jiwa guntur. The Blood Extinguishing Demon Thunder dengan keras berjuang di bawah belenggu esensi sejati. Namun, di bawah tekanan kursif yang kuat dari benih dewa sesat, tidak banyak masalah yang bisa ditimbulkannya. Engah. Dengan suara ringan, Blood Extinguishing Demon Thunder berwarna merah darah dengan keras ditarik keluar. Seluruh tubuh Lei Mubai bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia segera lemas di tanah seolah-olah seseorang telah menarik tulang punggungnya. Semua ambisi dan harapan Lei Mubai telah berakhir. Saat Lin Ming melihat penampilannya yang menyedihkan dan menyedihkan, dia tidak merasakan sedikit pun belas kasihan atau kasih sayang di dalam hatinya. Suatu hari, jika Lei Mubai pernah menjadi tetua tertinggi inti berputar yang ekstrim atau bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar yang tak tertandingi,
tidak ada yang tahu berapa banyak sungai darah akan mengalir atau berapa banyak orang yang akan mati karena mereka telah digunakan untuknya untuk mengembangkan seni bela dirinya. Saat Blood Extinguishing Demon Thunder muncul, itu seperti ular merah. Energi merah tua sembarangan meletus darinya, seolah ingin terbang ke tubuh Lin Ming dan menyedot semua esensi darahnya. Lin Ming mengunci kedua tangannya, dan menurut metode penyegelan jiwa guntur, menggambar lusinan rune. Semua rune ini jatuh ke Blood Extinguishing Demon Thunder, menyebabkan cahayanya meredup beberapa derajat. Setelah beberapa napas waktu, Lin Ming mampu menggembleng esensi sejatinya yang biru menjadi membentuk sangkar. Guntur jiwa merah tua menabrak sangkar yang memenjarakannya. Namun, itu tidak dapat menembus esensi sejati biru tak berujung. Ini benar-benar jiwa guntur yang jahat dan jahat. Lin Ming menghela nafas ringan. Meskipun terperangkap di dalam sangkar, dia masih bisa dengan jelas merasakan energi darah yang kaya dan atmosfer yang dipancarkan dari Blood Extinguishing Demon Thunder. Seolah-olah dia telah terperangkap dalam kolam darah neraka, dan semua vitalitas darah di tubuhnya sedang disedot. Ada ruangan yang sepi di sampingnya. Aku akan menjagamu, kata Mu Qianyu. Setelah dia masuk ke ruangan yang tenang di dekatnya, Lin Ming duduk di tempat tidur batu dan meletakkan tangan di kandang. Tiba-tiba, esensi sebenarnya yang dia gulirkan meletus. Kekuatan yang kuat disaring melalui benih dewa sesat dan mulai mempengaruhi guntur iblis pemadaman darah. Pada saat itu, guntur iblis pemadaman darah yang dengan gila-gilaan menabrak kandangnya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Tekanan besar yang datang dari benih dewa sesat menyebabkannya merasa takut. Saat penutup tekanan yang sangat besar mulai jatuh, guntur iblis pemadaman darah terasa semakin tidak nyaman. Upaya maniknya untuk keluar dari kandang esensi sejati meningkat karena berdampak pada kandang lagi dan lagi. Sebuah retakan telah benar-benar berkembang dalam esensi sejati biru tak berujung, menyebar. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu? Mu Qianyu bertanya. Lin Ming harus menangani sendiri proses penyerapan terakhir dan terakhir. Tapi, dia masih bisa membantu menekan jiwa guntur di awal. Tidak dibutuhkan. Saat sangkar esensi sejati biru akhirnya pecah, Lin Ming mengulurkan tangan dan meraih guntur setan pemadaman darah. Lalu, dia menekannya ke dadanya. Episode ke-392, dengan judul Jiwa Guntur Baru, langsung ke dalam alurnya. Saat Mu Qianyu melihat apa yang telah dilakukan Lin Ming, dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Lin Ming benar-benar langsung menekan guntur iblis pemadaman darah ke arah jantungnya. Tapi, guntur iblis pemadaman darah adalah keberadaan jahat yang bisa menelan esensi darah. Secara langsung memasukkan hal seperti itu ke dalam hatimu terlalu berisiko. Lin Ming, kamu, cici. Pakaian di dada Lin Ming dibakar menjadi abu. Saat itu juga, kulitnya di sana juga telah kehilangan warna. Ini adalah hasil langsung dari Blood Extinguishing Demon Thunder menyerap esensi darah seseorang. Pikiran Mu Qianyu melonjak, tetapi ketika dia memikirkan keajaiban berulang yang telah dicapai Lin Ming dalam setengah tahun terakhir, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mencari-cari di dalam cincinnya untuk beberapa pil yang dapat membantu mengisi darah. Dia menemukan pil vitalitas darah 9 revolusi, dan memberikannya kepada Lin Ming. The Blood Extinguishing Demon Thunder bisa menelan esensi darah seseorang. Memiliki pil yang dapat sedikit mengembalikan kekuatan vitalitas darah akan sangat membantu dalam mengurangi tekanan pada Lin Ming. Lin Ming menelan pil vitalitas darah 9 revolusi dan melambaikan kepalanya, berkata, "Aku baik-baik saja." Awalnya, ketika kultivasinya hanya pada tahap puncak penempaan tulang, dia telah mampu menyerap petir ilahi naga banjir ungu. Sekarang budidayanya telah meningkat pesat, secara alami tidak akan berbahaya untuk menyerap guntur iblis pemadaman darah. Faktanya,
Saat Blood Extinguishing Demon Thunder memasuki hatinya, itu sudah sepenuhnya ditekan oleh Seed God sesat. Karena ketangguhan dan kekuatan mereka, Meridian Lin Ming sudah mampu menahan hampir semua dampak yang bisa ditawarkannya. Adapun darah yang ditelan oleh Blood Extinguishing Demon Thunder, atau bahkan esensi darah, Lin Ming sama sekali tidak peduli. Ini adalah proses yang diperlukan dalam menyerap guntur iblis pemadaman darah. Seseorang harus menggunakan vitalitas darah dan esensi darah mereka sendiri untuk memberi makan Blood Extinguishing Demon Thunder. Jika kekuatan vitalitas darah seseorang tidak cukup, maka Blood Extinguishing Demon Thunder akan menyedot semua darah orang itu, dan orang itu akan mati. Setelah itu, jiwa guntur akan melarikan diri. Di sisi lain, jika kekuatan vitalitas darah seseorang cukup kuat dan meridian mereka juga cukup kuat, mereka akan mampu menekan dan mengendalikan guntur iblis pemadaman darah. Adapun esensi darah mereka yang telah diserap, itu semua akan menjadi milik mereka lagi. Selama Blood Extinguishing Demon Thunder tidak lolos, tidak akan ada kerugian. Tapi perasaan memiliki Blood Extinguishing Demon Thunder menyerap esensi darahnya juga merupakan sensasi yang sangat tidak menyenangkan. Lin Ming merasa setengah tubuhnya menjadi dingin, dan tangan serta kakinya menjadi tumpul. Indra peraba menjadi kurang sensitif, dan dia merasa seperti bagian lain dari tubuhnya bahkan bukan miliknya. Kekuatan guntur dalam Blood Extinguishing Demon Thunder memiliki efek korosif yang sangat kuat. Ketika itu beredar di meridian seseorang, itu tidak berbeda dengan asam kuat, itu adalah perasaan terbakar dan menyakitkan yang tak tertandingi. Seiring dengan konsumsi massal esensi darah, orang akan merasa seperti sekarat. Mu Qianyu bisa dengan jelas melihat string hitam tipis mengalir dari hati Lin Ming seperti kata-kata, menyebar kemana-mana di seluruh tubuhnya. Mereka menyebar ke lengannya, kakinya, dan bahkan lehernya. Ini adalah nafas kematian, itu disebabkan oleh hilangnya sejumlah besar esensi darah. Mu Qianyu memiliki pemahaman tertentu tentang guntur iblis pemadaman darah. Meskipun banyak seniman bela diri yang akhirnya mampu menyerapnya, tubuh mereka akan mengalami defisit besar dalam darah mereka dan mengalami nekrosis di bagian tertentu karena kekurangan darah. Setelah itu, mereka harus menghabiskan waktu lama untuk memulihkan diri di tempat tidur. Dia tidak berharap bahwa inilah yang akan terjadi pada Lin Ming. Jika Divine Phoenix Mystic Realm secara resmi dibuka dan Lin Ming tidak dapat hadir, dia harus menunggu 3 tahun lagi. Begitu dia hampir berusia 20 tahun, dia akan melewatkan waktu terbaik untuk berpartisipasi. Saat Mu Qianyu memikirkan ini, dia juga mengeluarkan pil darah yang dari cincin spasialnya. Pil darah yang ini dimurnikan dari darah yang Lingzi berusia 1000 tahun dan merupakan harta yang tak ternilai harganya. Itu juga salah satu pil yang disimpan Mu Qianyu sebagai asuransi jiwa. Lin Ming, aku baik-baik saja. Saya hanya membiarkannya menyerap esensi darah apapun yang diinginkannya. Saya punya ide tentang apa yang saya lakukan. Petik 2. Lin Ming mendorong pil darah yang kekuatan vitalitas darahnya sangat luar biasa. Selain itu, dia juga memiliki esensi sejati biru yang tak ada habisnya. Dengan hal-hal ini, dia akan mampu menahan nafas kematian yang menyebar di tubuhnya. Mu Qianyu tidak perlu menyia-nyiakan pil penting yang digunakan untuk menjamin hidupnya. Alasan bahwa dia membiarkan Blood Extinguishing Demon Thunder dengan gila menelan esensi darah apapun yang diinginkannya di dalam hatinya adalah untuk menyatu dengannya pada tingkat yang lebih dalam dan memiliki kendali yang lebih baik atas itu. Akhirnya, dia akan sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam benih dewa sesat. Tapi dia tidak menyangka bahwa sifat buas dan serakah dari Blood Extinguishing Demon Thunder bahkan telah melampaui imajinasinya. Pada saat ini, guntur iblis pemadaman darah di tubuh Lin Ming seperti lintah besar yang montok dengan darah.
Dengan kekuatan menarik yang besar dari benih dewa sesat yang bekerja di seluruh tubuhnya, tidak peduli seberapa keras atau panik guntur iblis pemadaman darah berjuang, itu tetap tidak akan dapat melarikan diri dari pusaran hisap ini. Ah! The Blood Extinguishing Demon Thunder tiba-tiba mengeluarkan teriakan parau. Di salah satu ujung, mulut terbuka terbentuk. Mulut ini hanya seukuran kacang, tetapi memiliki barisan taring yang tebal dan tajam. Saat Lin Ming melihat ke dalam tubuhnya, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Itu terlalu menyeramkan dan tidak wajar bagi jiwa guntur untuk tiba-tiba mengembangkan mulut dengan taring di dalamnya. Ah! Ah! Guntur iblis pemadaman darah berteriak berulang-ulang, dan tiba-tiba menggigit dinding hati Lin Ming. Engah! Daging dan darah berceceran. Tubuh Lin Ming bergetar, wajahnya menjadi pucat. Tidak peduli seberapa hebat vitalitas darahnya, sangat sulit untuk menahan rasa sakit karena jantungnya terluka. Lin Ming menggertakkan giginya, dan kemudian menyulap jaring esensi sejati biru yang jatuh di atas guntur iblis pemadaman darah, membentuk kepompong yang melilitnya. Begitu, kaulah yang membuat masalah. Lin Ming menjadi sadar akan keinginan yang ditempatkan di dalam guntur iblis pemadaman darah, dan mulutnya melengkung tersenyum. Dengan pikiran, gelombang gila esensi sejati muncul di sekitar guntur iblis pemadaman darah. Pada saat itu, hanya ada suara "ci" yang merobek seolah-olah api sedang padam. Gumpalan jiwa sisa berubah menjadi asap saat dihancurkan dari dalam guntur iblis pemadaman darah. Lei Mubai, yang telah berbaring di lantai batu di sebelah, gemetar dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah, dan darah ini bahkan mengandung sedikit esensi darah. Kulitnya sekarang tidak berbeda dengan kertas pemakaman emas. Bibirnya bergetar, dia tahu bahwa gumpalan sisa kehendak yang dia sembunyikan di dalam guntur iblis pemadaman darah telah dimusnahkan oleh Lin Ming. Dia tersenyum tanpa humor, seluruh mulutnya basah dengan darah. Dia telah menempatkan gumpalan sisa kehendak dalam guntur iblis pemadaman darah lama, sebelum budidayanya telah sia-sia. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak dapat mencegah Lin Ming dari menyerap guntur iblis pemadaman darah, dia setidaknya masih dapat merusak vitalitas darah musuhnya. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa sisa wasiatnya akan dengan mudah dihancurkan. Lei Mubai dipenuhi dengan rasa putus asa. Matanya menatap langit-langit, dan sekarang tidak ada lagi cahaya tersisa di dalamnya. Setelah sisa kehendak Lei Mubai dihancurkan, Blood Extinguishing Demon Thunder sepertinya telah kehilangan kekuatan dan kekuatannya. Itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan menarik yang sangat besar, dan itu tersedot terbang ke pusaran benih dewa sesat. Ah! The Blood Extinguishing Demon Thunder mengeluarkan jeritan menyedihkan terakhir sebelum diterima ke dalam jarum baja naga yang melingkar. Jarum baja naga melingkar sepanjang 2 inci tiba-tiba tumbuh menjadi 3 inci, dan di permukaannya muncul seekor ular merah kecil. Ular merah kecil ini melingkari jarum baja sebanyak 8 kali. Itu terhubung bersama dengan guntur ilahi naga banjir ungu. Bang! Pada saat itu, jarum baja naga melingkar baru lahir, dan kekuatan guntur yang tak terkendali meletus, membanjiri semua meridian Lin Ming. Kekuatan guntur ini begitu brutal sehingga Lin Ming hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar dan kerangkanya meletus. Racun pil yang tidak murni di dalam meridiannya semuanya dibakar oleh kekuatan guntur yang panas, langsung berubah menjadi abu. Lin Ming terbatuk tersumbat, lalu memuntahkan seteguk darah hitam. Mu Qianyu kaget. Dia dengan cepat memegang Lin Ming dan menopangnya, mengabaikan tabu yang ada antara pria dan wanita. Dia memperluas persepsinya ke dalam tubuh Lin Ming, dan tiba-tiba dia terkejut, dan kemudian segera sangat gembira. Meridian Lin Ming telah terhubung sekali lagi dan keuletan meridiannya telah meningkat dengan selisih besar lainnya. Dia akhirnya melangkah ke periode kondensasi puls puncak. Lin Ming, kamu menerobos. Itu adalah terobosan.
Lin Ming menghela nafas panjang. Dia sudah terdampar di periode kondensasi puls terlambat terlalu lama. Selama 3 bulan yang dia habiskan di Pulau Bulan Gelap, dia telah membangun terlalu banyak racun pil di dalam tubuhnya. Dia terus-menerus menyempurnakan dan menghilangkan mereka, tetapi masih sangat sulit untuk menghapus semuanya dengan bersih. Dia tidak berpikir bahwa kali ini, dengan kekuatan guntur yang begitu buas yang mengalir melalui dirinya, itu akan benar-benar menghilangkan semua kotoran di tubuhnya. Darah hitam yang diludahkan Lin Ming adalah semua racun pil dan kotoran di tubuhnya. Kultivasi Lin Ming sudah mendekati periode kondensasi puncak puls. Pada kompetisi perjamuan, kultivasinya telah terkonsolidasi sekali lagi, dan selain menerobos ke lapisan kedua dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, serta membersihkan semua racun pil di tubuhnya, dia telah berhasil mencapai puncak periode kondensasi pulsa. Aku ingin tahu apakah kekuatanku bisa melebihi Master Xiantian awal sekarang. Ketika Lin Ming membuka kekuatan Dewa Sesat, dia mampu mencapai kekuatan untuk menekan Master Xiantian awal yang umum. Tapi, kekuatan Dewa Sesat tidak bisa bertahan selamanya. Ketika pertempuran berlangsung lama, dia kemungkinan besar akan kalah. Paling banter, dia akan bertarung imbang. Sekarang dia telah menerobos ke periode puncak pulse condensation, kekuatan Lin Ming melonjak ke atas lagi. Dia ingin menemukan Master Xiantian awal dan menguji kekuatan barunya, sebanding dengan Master Xiantian awal dan mengalahkan satu adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dia membenamkan perasaannya dalam jiwa guntur yang baru berevolusi. Tiba-tiba, Lin Ming terkejut, ada perubahan ini. Petik 2. Pada jarum baja naga melingkar yang baru, dia merasakan dua energi. Dia merasakan petir ilahi naga banjir ungu yang keras dan kejam yang seperti kekuatan yang tak terhentikan, tetapi dia juga merasakan guntur iblis pemadaman darah yang jahat dan kejam yang haus akan kehidupan. Itu benar-benar mempertahankan karakteristik kedua jiwa guntur. Tidak hanya itu, tapi itu juga ditingkatkan menjadi jiwa guntur langkah tanah kelas menengah. Meskipun saat ini yang terlemah dan paling dasar dari jiwa guntur langkah bumi tingkat menengah, Lin Ming merasa puas. Saat Mu Qianyu melihat penampilan bersemangat Lin Ming, dia akhirnya santai. Tampaknya Lin Ming berhasil mengendalikan semuanya. Pada saat ini, bahkan garis hitam di sepanjang tubuh Lin Ming mulai memudar, dan mereka segera menghilang. Kulit aslinya yang tampak sehat juga dikembalikan ke warna cerahnya. Mata indah Mu Qianyu berbalik. Dia tiba-tiba memiliki ide bahwa dia ingin melihat dari dekat jiwa guntur Lin Ming. Tapi sebenarnya permintaan semacam ini sangat kasar dan tidak sopan bagi seniman bela diri. Bahkan di antara teman, salah satu tidak akan terburu-buru meminta untuk melihat pilihan terakhir yang lain. Tidak hanya itu, tetapi jiwa guntur ini juga melibatkan rahasia di dalam tubuh Lin Ming. Namun, saat keingintahuan seorang gadis muncul, sangat sulit untuk menahannya. Mu Qianyu benar-benar ingin tahu mengapa Lin Ming bisa mengandung dua jiwa guntur di tubuhnya. Dia berkedip, dan kemudian dengan lembut berkata, "Lin Ming, bolehkah aku melihat jiwa gunturmu?" Nada yang lembut dan manis sangat nyaman untuk didengar. Lin Ming juga tidak memiliki banyak keraguan terhadap Mu Qianyu. Dia langsung mengeluarkan Divine Demon Thunder Soul. Jarum baja jiwa guntur sepanjang 3 inci segera melompat keluar dari ujung jari Lin Ming dan berhenti di atas telapak tangannya, berputar-putar di sana saat melayang. Di jarum baja, ada naga banjir ungu yang melingkari tubuh, tapi ada juga ular merah. Satu naga, satu ular, keduanya sangat jelas dan hidup. Setiap skala digariskan, dan bahkan mata jernih mereka bisa dilihat. Itu seperti naga dan ular sungguhan yang telah terperangkap di dalam jarum baja. Saat jiwa guntur muncul, busur listrik ungu kemerahan tersebar ke segala arah,
dan energi asal guntur dari seluruh ruang batu tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk seolah-olah terus-menerus tersedot ke dalam jiwa guntur iblis ilahi, membentuk pusaran merah keunguan. Mata cerah Mu Qianyu melebar, keterkejutan mewarnai ekspresinya. Ini jiwa guntur. Episode ke-393, dengan judul Alam Mistik Phoenix Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah pertama kalinya Mu Qianyu melihat jiwa guntur yang terlihat seperti ini. Jiwa guntur dapat bermanifestasi menjadi suatu objek, tetapi seorang seniman bela diri perlu memampatkan esensi sejati mereka ke tingkat yang ekstrim. Tapi jiwa guntur Lin Ming tampaknya tidak memiliki esensi sejati terkompresi untuk itu, namun sudah memiliki penampilan ini. Bolehkah aku menyentuhnya? Mu Qianyu bertanya, setelah ragu-ragu sejenak. Tentu saja Anda bisa. Lin Ming menjawab, tidak ada bahaya dalam menyentuh jiwa guntur iblis ilahi ketika berada dalam kondisi ini. Tidak hanya itu, tetapi kenyataannya adalah bahwa bahkan jika dia merangsang jiwa guntur iblis-iblis ke kekuatan maksimumnya, tidak mungkin untuk melukai seseorang seperti Mu Qianyu yang memiliki kultivasi Xiantian yang ekstrim. Mu Qianyu mengulurkan jari seperti giok, dan dengan lembut meletakkan ujung jarinya dengan kuat di Divine Demon Thunder Soul. Saat dia menelusuri jarinya ke jarum baja Lin Ming, dia bisa merasakan sensasi sedingin es, seolah-olah jarum baja jiwa guntur ini benar-benar terbuat dari logam. Sungguh menakjubkan, Mu Qianyu menyadari bahwa ini adalah bagian dari rahasia Lin Ming, dan pasti terkait dengan fisik istimewanya. Bahwa Lin Ming akan sangat tanpa pamrih dalam berbagi rahasia seperti itu dengannya benar-benar menyebabkan sensasi aneh berdebar di dalam hatinya. Dia tersenyum tipis, dan kemudian mencabut jarinya yang seperti giok. Dia berkata, The Divine Phoenix Mystic Realm akan dibuka setengah bulan dari sekarang. Anda harus istirahat dengan baik malam ini. Besok, leluhur tinggi akan menemuimu. Dia juga akan mewariskan esensi darah Vermilion Bird serta metode transplantasi sehingga Anda bisa mendapatkan panen yang lebih besar di alam mistik Phoenix Suci. Petik 2. Ya, kristal hati iblis hancur yang kuberikan padamu sebelumnya, kau harus menyerapnya di sini jika mau. Mu Qianyu memikirkannya sejenak dan kemudian berkata, Oke. Untuk mengambil kristal hati iblis yang hancur, seseorang perlu menyatukannya dengan esensi darah mereka untuk membimbingnya ke dalam tubuh mereka. Mu Qianyu menggigit jarinya sendiri, lalu memaksakan setetes esensi darah ke dalam botol kristal. Setelah darah merah tua dan kristal hati iblis yang hancur bersentuhan, darah segera mulai menggelembung dalam kegembiraan, darah berguling-guling dalam gelombang. Kristal hati iblis yang hancur mulai meleleh sampai akhirnya menjadi cairan kental berwarna merah di dalam botol. Energi cerah tanpa henti menyebar bersamanya, seolah-olah botol cairan merah tua ini datang dari dunia yang tidak dikenal. Itu seperti gerbang kuno dan belum ditemukan perlahan membuka pintunya ke Mu Qianyu. Ini sangat membingungkan, kata Mu Qianyu. Kristal hati iblis yang hancur ini berisi sisa kehendak Kaisar Besar Netherworld. Setelah saya menyerap keinginannya, pemahaman saya tentang asal mula semua seni bela diri juga akan semakin dalam. Petik 2. Mu Qianyu mengangguk, dan menelan botol cairan merah lengket itu. Rasa darah yang manis dan tembaga mulai menyebar di dalam mulutnya. Saat cairan merah memasuki tubuhnya, dia segera merasakan darah di dalam tubuhnya bergerak, seolah-olah mendidih. Panas mendidih mulai membengkak, menyebar di sepanjang meridiannya dan memanaskan tubuhnya. Pikiran Mu Qianyu bergetar, dan dia tiba-tiba ditarik kembali ke laut spiritualnya. Adegan yang telah dilihat Lin Ming sebelumnya sekarang diputar ulang di depan Mu Qianyu. Mu Qianyu melihat Kaisar Besar Netherworld memegang kapak besarnya dan dengan gila-gilaan membantai 10.000 iblis sampai langit itu sendiri diwarnai dengan darah merah. Ini benar-benar pemandangan yang mengejutkan.
Mu Qianyu memiliki kultivasi yang mendalam. Meskipun dia belum mencapai ranah inti berputar, dia sudah sebanding dengan seniman bela diri inti berputar awal yang umum. Adapun kekuatan tempurnya, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian, sisa kehendak Kaisar Besar Netherworld tidak dapat mengguncang pikirannya. Itu hanya energi yang terkandung di dalam kristal hati iblis yang hancur, tetapi Mu Qianyu tidak dapat menyerap dalam waktu singkat. Ini adalah kristal hati setan hancur yang lengkap, dan budidayanya lebih rendah dari penatua jin dan penatua bai dengan tingkat yang tinggi. Nafas Mu Qianyu bertambah cepat, dan dia mulai berkeringat dengan tetesan keringat yang harum. Bagaimana perasaanmu? Sedikit panas. Mu Qianyu mengambil sapu tangan dari cincin spasialnya dan menyeka keringatnya. Lehernya memerah karena darah. Saat Lin Ming melihat butiran keringat jernih menetes di pipi pucat Mu Qianyu, dia linglung sejenak. Baginya, sepertinya tidak ada kotoran di dalam tubuhnya. Jika tidak, jika dia memakan pil semacam ini yang membasuh otot dan sumsum, dia setidaknya telah membuang beberapa kotoran. Namun, saat dia mengingat kehidupan sehari-hari Mu Qianyu di Divine Phoenix Island di mana dia hanya makan buah-buahan langka dan berharga dari lembah roh dan meminum embun pagi yang manis, dia menyadari bahwa itu normal baginya untuk tidak memiliki kotoran di tubuhnya. Ketika Lin Ming pertama kali memakan setengah dari kristal hati iblis yang hancur, seluruh tubuhnya berdarah dari kepala ke bawah, tetapi Mu Qianyu hanya berkeringat sedikit. Keringat membuat rambutnya kusut dan menyebabkan pakaiannya menempel erat di tubuhnya. Perasaan ini cukup tidak nyaman. Mu Qianyu tidak tahan, jadi dia menarik pakaian basahnya, menonjolkan kontur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Sedikit malu, dia berkata, "Aku akan pergi dan mengambil air es." Tidak dibutuhkan. Saya akan segera menyelesaikannya. Saya sudah menyerap lebih dari setengah. Setelah ini saya akan mandi. Saat dia berbicara, Mu Qianyu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu dan pipinya memerah. Dia memindahkan esensi sejati atribut api dan semua keringat di tubuhnya menguap. Saat pakaiannya mengering dan longgar lagi, pemandangan musim semi yang indah itu menghilang. Besok pagi aku akan membawamu untuk melihat leluhur tinggi. Lin Ming dengan canggung batuk, "Oke." Di pegunungan belakang Divine Phoenix Island, ada banyak tumbuhan hijau yang bermekaran. Pada saat seperti ini di pagi hari, kabut tebal menyelimuti gunung, seluruh gunung tampak seperti pemandangan yang indah dari sebuah lukisan. Aliran mata air mengalir, dan angin sepoi-sepoi bertiup masuk. Musik pagi terdengar samar di udara. Di antara rumpun bambu, ada jalan setapak yang dalam dan berkelok-kelok yang menyebar. Di atas daun bambu tampak embun pagi segar yang menetes ke bawah. Saat Lin Ming berjalan di jalan setapak, dia menghela nafas, ini benar-benar seperti surga abadi di bumi. Hutan bambu ini adalah tempat tinggal Mu Fengxian dalam pengasingan, paviliun bambu zamrud. Di ujung jalan setapak, ada sebuah rumah bambu yang anggun. Saat seseorang berjalan, mereka bisa mencium harum bambu bercampur dengan aroma tanah yang dalam, menyebabkan siapapun di sini merasa rileks dan nyaman. Saat Mu Qianyu dan Lin Ming tiba, mereka akan mengumumkan diri mereka sendiri ketika suara Mu Fengxian terdengar, "Masuk." "Lin Ming, Tuan yang terhormat telah memanggilmu. Aku akan menunggumu di sini." Lin Ming mengangguk, lalu membuka pintu daun bambu dan masuk. Perabotan di dalam rumah bambu itu sangat sederhana. Ada beberapa kursi rotan dan meja kayu biasa. Saat seseorang berjalan di atas lantai bambu, mereka bahkan bisa mendengar suara berderit. Mu Fengxian duduk di salah satu kursi anyaman ini dan mengenakan gaun merah panjang. Rambut peraknya diikat ke belakang dengan jepit rambut, dan dia tersenyum saat dia melihat Lin Ming, melirik ke kursi rotan di seberangnya. "Duduk." Lin Ming dengan sopan duduk.
Mu Fengxian telah mendengar berita bahwa Lin Ming telah menerobos ke periode kondensasi puncak pulsa dan tidak terkejut. Dia menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Lin Ming, perlahan berkata, "Sebagai murid pribadi Yu Huang, Anda bisa memanggil saya Tuan Leluhur. Setengah bulan dari sekarang, Divine Phoenix Mystic Realm akan terbuka. Tahukah Anda apa itu Divine Phoenix Mystic Realm?" Petik 2. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, yang dia dengar tentang Divine Phoenix Mystic Realm hanyalah rumor yang tidak jelas, dan dia tidak tahu secara spesifik. The Divine Phoenix Mystic Realm adalah warisan yang ditinggalkan klan Phoenix kuno. Sejarahnya berawal dari puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Lin Ming terkejut, selama itu. Tapi Divine Phoenix Island Divine Phoenix Island hanya memiliki sejarah 3000 tahun. Pulau Phoenix ilahi saya mungkin mengklaim sebagai keturunan klan Phoenix kuno, tetapi kenyataannya adalah bahwa 3000 tahun yang lalu, Pulau Phoenix ilahi saya hanyalah sekte kelas 3 dengan sebagian besar pembudidaya wanita. Pada saat itu, Silent Demon Emperor City baru saja menjadi terkenal. Karena Pulau Phoenix ilahi saya memiliki banyak murid perempuan muda, sekte itu takut mereka akan diserang oleh Silent Demon Emperor City, dan para wanita ditangkap sebagai budak untuk digunakan dalam kultivasi seksual. Dengan demikian, sekte tersebut memutuskan untuk pindah dan melarikan diri ke Pulau Phoenix ilahi Laut Selatan. Pulau ini awalnya tidak bernama Divine Phoenix Island. Sebaliknya, itu dinamai setelah itu. Setelah sekte ditempatkan di sini, Master Sekte menemukan peluang keberuntungan besar di dalam Divine Phoenix Island. Dia adalah orang pertama yang memasuki Divine Phoenix Mystic Realm. Setelah dia keluar, dia berhasil mendapatkan garis keturunan Vermilion Bird, garis keturunan Blue Luan, dan sejumlah besar harta karun. Setelah itu, dia mendirikan Divine Phoenix Island. Oleh karena itu, bagi Divine Phoenix Island, alam Divine Phoenix Mystic adalah asalnya dan juga sumber kehidupannya. Petik 2. Saat Lin Ming mendengar ini, dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sejarah Divine Phoenix Island. Karena Divine Phoenix Mystic Realm hanya dapat diakses oleh murid Divine Phoenix Island, dia berasumsi bahwa itu adalah percobaan peleburan yang biasa dilakukan para murid. Tapi penjelasan ini juga masuk akal. Tuan Leluhur, apa yang terjadi dengan Master Sekte setelah itu? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya. Guru Sekte itu juga pendiri Pulau Phoenix ilahi saya. Setelah itu, dia berhenti di alam inti berputar yang ekstrim, dan jiwanya yang abadi memasuki samsara yang abadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Petik 2. Lin Ming menghela nafas, ini yang diharapkan. Jika tidak mungkin Divine Phoenix Island hanya akan menjadi sekte kelas 4. Pendiri memperoleh kesempatan yang sangat beruntung tapi masih belum bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi. Tidak heran mereka mengatakan hanya ada 10 kaisar tak tertandingi di seluruh benua tumpahan langit. Petik 2. Hahaha, Mu Fengxian tersenyum. Jalan dari Revolving Core ke Peerless Emperor benar-benar jalan yang panjang dan tak tertahankan. Masuk ke inti berputar sebelum 30, inti berputar yang ekstrim sebelum 50, dan jadilah kaisar yang tak tertandingi di 100 tahun. Hanya langkah ini yang mampu menjebak para jenius yang tak tertandingi selama 50 tahun. Tetapi meskipun ada kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, ada jauh lebih dari sekedar 10 pembangkit tenaga listrik kaisar yang tak tertandingi. Hanya saja Anda terlalu lemah sehingga Anda tidak memiliki cara untuk mengetahui semua ini. Banyak pembangkit tenaga listrik kaisar yang tak tertandingi hidup dalam pengasingan di tanah terpencil tertentu di dunia. Tentu saja, meskipun ada beberapa yang muncul sesekali, Anda tidak akan pernah tahu ini. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Saat seseorang mendaki ke puncak gunung, mereka juga bisa melihat pemandangan di bawah puncak gunung itu.
Jika dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar yang tak tertandingi, dia juga akan bisa masuk ke dunia kaisar yang tak tertandingi. Mu Fengxian berdiri. Dia mengambil kotak merah dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Lin Ming, berkata, ini adalah esensi darah Vermilion Bird. Tempatkan itu ke titik akupuntur tubuh Anda setetes demi setetes dan Anda akan mendapatkan kualifikasi untuk berlatih bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Anda harus perlahan membangun ini, dan kemudian dengan tekun bekerja untuk melangkah ke ranah inti berputar. Adapun menjadi kaisar yang tak tertandingi, bakat Anda sudah cukup, sisanya tergantung pada takdirmu. Sepanjang zaman, ada banyak seniman bela diri yang memiliki bakat untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Tetapi sebagian besar dari mereka jatuh atau mengalami kecelakaan, dan akhirnya tidak dapat menginjakkan kaki di dunia ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berterima kasih kepada Mu Fengxian. Dia kemudian menyingkirkan esensi darah Vermilion Bird. Dia akan menanamkan kebaikan ini ke dalam hatinya. Mu Fengxian mengangguk dan berkata, sekarang pergi. Setengah bulan dari sekarang, Divine Phoenix Mystic Realm akan terbuka, dan Anda akan mendapatkan salah satu tempat untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. Selama waktu ini, pastikan Anda berlatih dengan baik. Lin Ming membungkuk dan kemudian pergi. Mu Fengxian menghela nafas, emosi yang dalam membengkak di dadanya. Takdir adalah mimpi ilusi. Adapun betapa hebatnya takdir Lin Ming, itu akan terwujud selama perjalanannya ke alam mistik Phoenix ilahi. Bagi orang-orang, takdir seperti pelangi. Misalnya, pendiri Divine Phoenix Island dapat memperoleh peluang keberuntungan besar di dalamnya. Namun, sangat disayangkan bahwa bakat pendiri kehilangan satu langkah pun, dan mereka akhirnya tidak dapat menjadi kaisar yang tak tertandingi. Episode ke-394, dengan judul Tetesan Darah, Memasuki Alam Mistik. Langsung ke dalam alurnya. The Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle adalah metode kultivasi yang sangat luas dan mendalam. Saat Lin Ming semakin banyak berlatih, dia semakin menyadari hal ini. Tidak hanya metode kultivasi untuk berlatih yang terkandung di dalamnya, tetapi ada juga banyak teknik untuk mengendalikan api, keterampilan bela diri atribut api, dan yang paling penting, ada juga pemahaman orang lain mengenai asal mula api. Artinya, konsep api. Sesuatu seperti konsep hanya bisa diwujudkan melalui kontemplasi sendiri, tidak bisa dijelaskan. Hanya beberapa kata sudah cukup untuk memberikan banyak malam refleksi yang dalam. Selain itu, ada juga cara mengolah pikiran dan hati. Ada cara untuk menyesuaikan mentalitas seseorang untuk berkomunikasi dengan energi asal api, sehingga seorang seniman bela diri bisa benar-benar membenamkan diri di lautan energi asal api dan menerobos belenggu mereka. Namun, keterampilan misterius ini semuanya bergantung pada pemahaman dan pembelajaran seseorang. Adapun persepsi Lin Ming, itu dianggap cukup bagus. Belakangan ini, dia telah belajar banyak hal. Waktu berlalu hari demi hari. Lin Ming akan bangun setiap pagi dan menyerap energi yang naik dari api matahari, berlatih sepanjang hari. Di malam hari, dia akan merenungkan kembali metode kultivasi. Hari seperti itu tampak membosankan, tetapi perasaan indah dari kemajuan dalam kultivasi membuat Lin Ming merasa nyaman dan bahagia. Tentu saja, tidak setiap hari dihabiskan untuk berlatih secara statis dari fajar hingga senja. Kadang-kadang, ada seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun, atau bahkan sekelompok dari mereka bersama-sama, datang ke Lin Ming, meminta bimbingannya atas beberapa pertanyaan yang membingungkan tentang metode kultivasi. Gadis-gadis ini dengan suara lembut mereka, nada manis dan pipi memerah serta mata berair yang dipenuhi dengan harapan, Lin Ming merasa sulit untuk menolak mereka. Setiap kali dia akan mencoba menjelaskan dengan hati-hati sejauh pengetahuannya. Sebenarnya,
Pengetahuan teoritis Lin Ming tidak banyak, tetapi untungnya, gadis-gadis ini biasanya adalah murid kelas bawah pada periode kondensasi puls, jadi dia hampir tidak bisa menangani pertanyaan mereka. Setiap malam, Lin Ming akan mengambil setetes esensi darah vermilion bird dan meletakkannya di titik akupuntur tubuhnya. Dalam 12 hari, dia telah menggunakan 12 tetes esensi darah, setengahnya ditempatkan di antara alisnya. Saat esensi darah vermilion bird menyentuh kulit di antara alisnya, dia merasakan sedikit pusing karena perlahan menembus. Pada saat ini, Lin Ming merasa seolah-olah semua esensi darah tubuhnya bergerak menuju titik di antara alisnya, seolah-olah itu mencoba berubah menjadi kristal di sana. Saat perasaan ini perlahan lenyap, esensi darah vermilion bird juga diserap seluruhnya. Lin Ming kemudian merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas darah, dan energi melonjak di dalam dirinya hingga meluap dan bergerak kasar kemana-mana di tubuhnya. Dengan gerakan santai, dia bahkan bisa mendengar suara letupan di tulangnya. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman. Setiap kali itu terjadi, dia ingin membungkuk dan menguap lebar. Meminum anggur embun abadi dari ingatan penatua tertinggi alam dewa mungkin seperti perasaan ini. 2 tahun terakhir ini, Lin Ming telah makan banyak obat. Tetapi kebanyakan dari obat-obatan ini sangat sombong dan mengandung energi yang kejam, itu hampir sama dengan makan makanan beracun. Esensi darah vermilion bird ini adalah yang pertama yang terasa sangat menyenangkan saat dia mencangkokkannya ke dalam dirinya. Untuk mempromosikan penyerapan di dalam tubuhnya, Lin Ming akan mengeluarkan tombak komet ungu setelah dia meletakkan setetes di tubuhnya dan kemudian melatih keterampilan tombaknya. Setelah Lin Ming bertanding dengan penatua senior magang Brother Xiaoqi dari Golden Bell Mountain dan berkompetisi dalam keterampilan tombak dengannya, keterampilan Lin Ming dalam permainan tombak telah membuat kemajuan besar. Dia berulang kali mempraktikkan apa yang tersisa, dan dia merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh tanpa henti. Lin Ming melihat sisa esensi darah vermilion bird, hanya ada sekitar 10 tetes yang tersisa, itu cukup untuk 10 hari. Melihat ini membuat Lin Ming merasa menyesal. Juga, esensi darah vermilion bird ini seperti pil pembukaan surga. Penurunan pertama akan memiliki efek terbesar dan paling jelas. Setelah itu, setiap penurunan berikutnya akan terus melemah. Sekarang, pada penurunan ke-12, efeknya bahkan tidak setengah dari penurunan pertama. Saat ini berlanjut, dia memperkirakan bahwa tetes terakhir mungkin hanya memiliki sekitar 20% dari efek tetes pertama. Ini benar-benar sia-sia. Saat Lin Ming memikirkan ini, pikirannya tiba-tiba bergerak. Mungkin dia bisa menyimpan tetes terakhir yang tersisa ini dan memberikannya kepada Qin Xingxuan. Bakat Qin Xingxuan hanya bisa dianggap yang paling dasar dalam Divine Phoenix Island. Tetapi dengan bantuan esensi darah vermilion bird, dia akan memiliki secercah harapan bahwa suatu hari dia bisa melangkah ke ranah inti berputar. Namun, Divine Phoenix Island telah memberikan esensi darah vermilion bird kepada Lin Ming, dan itu membiarkan Lin Ming menggunakannya. Dia tidak punya hak untuk memberikannya kepada orang lain. Satu-satunya cara adalah jika status Lin Ming naik sekali lagi, dan dia memperoleh pengaruh dan otoritas yang cukup kuat untuk melakukannya. Lin Ming menggelengkan kepalanya, dan untuk sementara menghapus pikiran ini, menyingkirkan esensi darah vermilion bird. Dia akan menunggu sampai dia memiliki kekuatan untuk melakukannya sebelum memikirkan hal ini lagi. Dalam sekejap, 3 hari lagi berlalu. Akhirnya, itu adalah hari untuk memasuki alam mistik Phoenix Suci. Di kedalaman pegunungan Divine Phoenix Island, sebuah perahu roh perlahan mendarat di lembah pegunungan. Sederet orang turun dari perahu roh, termasuk Mu Yuhuang, Mu Qianyu, dan Lin Ming. Disinilah Divine Phoenix Mystic Realm berada. Hanya dengan melihat pemandangan sekitarnya,
itu tidak berbeda dari tempat lain di Divine Phoenix Island. Hanya saja pegunungan di sekitarnya membentuk formasi rapat di sekitar lembah gunung ini, dan energi asal langit dan bumi di sini sangat bersemangat, terutama energi asal api dan energi asal air. Lin Ming melirik para murid yang akan memasuki alam mistik Phoenix ilahi bersamanya. Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing sangat mengesankan di antara mereka. Faktanya, hampir semua murid inti dan murid langsung telah tiba, bahkan Zhang Zhen ada di antara mereka. Hanya saja dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. Melihat Lin Ming, Zhang Zhen dengan senang hati tersenyum padanya dan melambai. Selama perjalanan ke Divine Phoenix Mystic Realm ini, perhatian utama Anda harus selalu menjadi keselamatan Anda sendiri. Jangan mencoba apapun di luar kemampuan Anda. Memahami? Mu Yuhuang bertanya. Setiap kali Divine Phoenix Mystic Realm dibuka, mungkin ada beberapa murid yang mati. Meskipun ini adalah kemungkinan yang sangat kecil, orang-orang ini, terutama mereka yang memasuki aula utama Phoenix kuno, adalah bakat paling luar biasa yang telah dikembangkan oleh Divine Phoenix Island. Jika mereka mati setiap saat, maka Divine Phoenix Island akan benar-benar menderita. Dan yang paling mengerikan adalah hidup atau mati di dalam Divine Phoenix Mystic Realm tidak bergantung pada bakat atau kekuatan seseorang. Yang lemah mungkin hidup, dan yang kuat mungkin mati. Ini terutama karena para jenius yang kuat dan memiliki bakat luar biasa akan selalu percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri, dan mencoba meraih peluang keberuntungan yang besar. Akhirnya, akibatnya hanya bahaya yang mengikutinya akan berlipat ganda, dan mereka akan jatuh seperti meteor dari langit. Bagi yang lebih lemah, murid tingkat rendah, memiliki beberapa kematian sudah cukup buruk. Tetapi jika murid langsung pada level Mu Dingshan meninggal, itu akan menyebabkan Divine Phoenix Island menjadi sakit seperti jantung mereka berdarah. Mata Mu Yuhuang menyapu semua murid yang akan memasuki alam mistik Phoenix ilahi satu persatu. Akhirnya, matanya berhenti di Lin Ming. Dia berkata kepadanya dalam transmisi suara esensi sejati, Lin Ming, aula utama Phoenix kuno memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Klan Phoenix kuno juga memiliki garis keturunan Saint Beast yang jauh lebih kaya dan lebih murni daripada kita. Faktanya, mereka bahkan mungkin memiliki garis keturunan dewa binatang, dan bakat yang ada di zaman mereka berada di luar pemahaman kita. Anda mungkin dianggap sebagai bakat yang luar biasa dalam hidup ini, tetapi dibandingkan dengan keberadaan puluhan ribu tahun yang lalu, Anda mungkin tidak terlalu menonjol. Oleh karena itu, jangan dibutakan oleh kepercayaan diri Anda, dan jangan mencoba melakukan apapun yang di luar kemampuan Anda dalam uji coba peleburan. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang paling membuat Mu Yuhuang cemas adalah Lin Ming. Dia tahu bahwa kembali ketika dia berada di Gunung Thunder Crash, Lin Ming telah mendaki puncak ketika dia hanya berkultivasi di tahap puncak tulang tempah. Dia telah memanfaatkan pertempuran antara Mu Qianyu dan naga banjir guntur untuk langsung menyelinap ke dalam gua naga banjir dan kemudian menjarah harta di dalamnya, akhirnya mendapatkan bambu roh listrik valet dan batu kelahiran magnetik. Karena batu kelahiran magnetik ini, dia mampu menyerap petir ilahi naga banjir ungu. Itu adalah jiwa guntur yang hanya bisa diserap oleh Master Ranah Xiantian Tengah, tetapi Lin Ming telah melakukannya hanya dengan budidaya tahap penempaan tulang yang menyedihkan. Pada awalnya, Lin Ming bukanlah murid dari Divine Phoenix Island. Jadi, ketika Mu Yuhuang mendengar hal ini dari Mu Qianyu, dia sangat memikirkan dan juga menghargai tindakan tegas dan keberanian Lin Ming dalam menghadapi bahaya. Tapi sekarang, Lin Ming telah menjadi muridnya, dan perasaan Mu Yuhuang telah mengalami perubahan total. Ketika kebanyakan orang melihat anak-anak orang lain mengambil risiko dan menempatkan diri mereka dalam bahaya, mereka mungkin memuji mereka.
Tetapi ketika mereka melihat anak-anak mereka sendiri melakukan hal yang sama, mereka mungkin tidak merasakan hal yang sama. Sebaliknya, mereka hanya akan cemas. Jika Mu Yuhuang punya pilihan, dia lebih suka Lin Ming akan mampu dengan mantap dan tenang mencapai alam inti bergulir ekstrim di masa depan. Ini juga akan menjadi kekuatan tambahan yang besar bagi Divine Phoenix Island. Adapun jalan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, seseorang harus terus mencari peluang. Ini bisa dikatakan jalan yang berbahaya dengan banyak jalan keluar yang sempit. Mu Yuhuang tidak berani menjamin bahwa sesuatu yang ilusi dan samar-samar seperti takdir akan dapat menemani Lin Ming melalui perjalanannya. Selama berabad-abad di benua langit tumpahan, ada banyak jenius top yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba menjadi kaisar yang tak tertandingi. Tetapi jumlah yang berhasil sangat rendah. Murid mengerti. Lin Ming mengangguk. Baik, nah, sekarang saya akan bergabung dengan sesepuh lainnya untuk membuka alam mistik Phoenix ilahi. Murid biasa-biasanya tinggal di dalam selama 3 hari. Setelah 3 hari tersebut, mereka secara otomatis akan dipindahkan keluar. Adapun murid-murid yang memasuki aula utama Phoenix kuno, mereka akan memiliki 7 hingga 10 hari. Ketika waktunya tiba, semua orang juga akan dikirim. Sekarang, apakah ada di antara Anda yang ingin mundur? Petik 2. Setelah Mu Yuhuang bertanya dengan santai, tidak ada yang mengajukan diri untuk berhenti. Tentu saja, ini wajar. Semua murid berjuang untuk mendapatkan tempat untuk memasuki alam ilahi Phoenix mistik. Bahaya sepele seperti itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Sebagai orang yang berjalan di jalur seni bela diri, mereka harus mengalami bahaya hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam pertandingan persahabatan seni bela diri, ada kemungkinan akan muncul situasi di mana mereka akan dibunuh. Jika mereka takut mati, mereka akan selamanya terdampar di alam Hautian atau alam Xiantian, dan merasa hampir mustahil untuk mencapai alam inti berputar. Baik sekali. Mu Yuhuang mengangguk. Tiang Wang, kita akan bekerja sama untuk membuka segelnya sehingga junior ini bisa masuk. Sebagai sosok kuat dari fraksi Luan Biru, guru terhormat Tiang Wang adalah perwakilan dari murid-murid fraksi Luan Biru. Dia mengangguk, melambaikan tangannya, dan pedang biru bersinar terbang. Ini adalah senjata harta karun tingkat tinggi yang luar biasa. Mu Yuhuang mengumpulkan kedua tangannya dan melepaskan serangkaian rune menyala yang menyatu dengan pedang harta karun biru guru terhormat Tiang Wang. Sesaat kemudian, terdengar suara zi, dan ruang di depan kerumunan mulai bergetar seolah-olah permukaan danau yang tenang sedang diganggu. Riak terus muncul. Tiba-tiba, pusaran hitam pekat muncul dari udara tipis, terus berputar dengan suara samar angin dan petir yang datang darinya. Energi asal langit dan bumi di sekitarnya dengan panik berkumpul di pusaran ini. Energi asal di sekitar gelisah, dan hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan pakaian semua orang berkibar tertiup angin dan semua batu dan pasir terbang di udara. Akhirnya, setelah beberapa lusin napas waktu, pusaran yang berputar perlahan menjadi stabil dan angin mereda. Di depan orang banyak, ada pintu masuk hitam selebar 10 kaki. Pembukaan melalui kehampaan ini ditangguhkan di udara, dan tidak mungkin untuk melihat ke dalam, seolah-olah itu adalah pintu gerbang ke dunia lain. Pergilah, dan ingat, jangan lakukan apapun yang melebihi batas Anda. Mu Yuhuang berulang kali mendesak. Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing adalah yang pertama melompat. Sosok mereka berkedip sesaat, dan mereka tiba-tiba ditelan oleh lubang hitam. Lin Ming mengikuti mereka dan juga melompat. Episode ke-395, dengan judul Konsep Api. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming pusing karena perasaan ruang yang melengkung di sekitarnya. Pada saat dia membuka matanya, jantungnya bergetar. Sebelum memasuki alam mistik Phoenix ilahi,
Lin Ming telah berkali-kali membayangkan seperti apa alam mistik Phoenix ilahi itu. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi pemandangan yang begitu mengejutkan. Di depan Lin Ming adalah hamparan batu merah tua yang tak berujung. Itu tandus, tanpa satu sentuhan hijau, dan di antara bebatuan merah ada sungai lava besar yang mengalir. Batuan ini sepertinya telah terpanggang merah oleh lahar. Kolam raksasa lava mendidih muncul di mana-mana, dengan gelembung udara raksasa berjatuhan ke atas melalui lahar. Dengan suara letusan yang kental, bau belerang yang berbahaya menyapu bersama dengan gelombang panas yang mengepul. Kabut ini beracun, orang normal akan mati lemas dan mati di sini setelah beberapa saat. Jika ini sendirian, Lin Ming tidak akan begitu terkejut. Tetapi yang menurutnya tidak dapat dipercaya adalah bahwa di belakangnya ada bidang es yang luas. Angin dan salju bercampur, dan padang es sehalus cermin. Ujung gletser besar menjorok melalui tanah seperti menara tinggi, dan mereka bersinar dengan kilau dingin, bersinar dan berkelap-kelip seperti bidang bintang. Angin kencang membawa hujan es tebal yang tersebar ke segala arah, kecepatannya seperti anak panah. Jika orang normal berdiri di sini, hujan es ini sudah cukup untuk menembus tubuh mereka, merobek lubang melalui daging. Di satu sisi adalah tanah lava dan di sisi lain adalah padang es, satu sisi terik panas dan yang lainnya sangat dingin. Perasaan yang sangat kontradiktif ini tidak bisa dipercaya. Ini adalah Divine Phoenix Mystic Realm. Mu Dingshan berkata dalam satu tarikan napas. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini, dan dia telah melihat pemandangan ini sebelumnya. The Divine Phoenix Mystic Realm memiliki batas larangan berdasarkan usia kerangka seseorang. Selain itu, jarak waktu antara setiap pembukaan sangat panjang. Biasanya, seorang seniman bela diri hanya bisa masuk ke sini 2 kali seumur hidup mereka. Di jalan tempat Lin Ming berdiri, lampu terang berkedip secara berkala. Dengan setiap kilatan cahaya, seorang murid baru dibelokkan. Setelah mereka beradaptasi dengan perasaan aneh dari ruang yang melengkung, mereka membuka mata mereka dan tercengang setelah melihat pemandangan yang sama yang dilihat Lin Ming. Ini adalah pertama kalinya orang-orang ini datang ke alam mistik Phoenix Suci. Meskipun beberapa dari mereka telah mendengar orang lain mendeskripsikan pemandangan di dalamnya, benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya adalah perasaan yang mengejutkan dan tak dapat dijelaskan. Bagaimanapun, mendengar dan melihat adalah dua hal yang sangat berbeda. Setelah semua murid tiba, Mu Dingshan berkata, "Bagus. Alam Phoenix ilahi ini adalah dunia independen, itu bukan bagian dari benua tumpahan langit. Dua negeri api dan es sebenarnya terbagi oleh sebuah pesona dan memperpanjang jarak yang sangat jauh. Pilih satu sesuai dengan atribut Anda dan masuk." Murid fraksi Luan Biru memasuki bidang es, dan murid fraksi Burung Vermilion memasuki dunia lava. Ingat, jangan lupa peringatan guru sekte yang terhormat, dan jadikan keselamatan Anda sendiri sebagai prioritas tertinggi. Sekarang, pergilah dengan orang lain atau pergi sendiri. Membubarkan. Dunia merdeka. Begitu Lin Ming mendongak, dia melihat bahwa sebenarnya ada dua matahari terik yang tergantung di udara. Matahari di dunia api sangat panas, dan bahkan memancarkan cahaya biru samar yang tampak seperti bola api besar di langit. Di sekitar tepi sinar matahari, udaranya sendiri terdistorsi karena panas, membuat matahari tampak seperti fata morgana. Ilusi. Tapi matahari di dunia es tampak tak bernyawa, seperti objek yang jauh dan tidak terpengaruh. Saat sinar matahari dari sana menyinari tubuh seseorang, bahkan tidak ada sedikit pun rasa panas. Sebaliknya, itu hanya menyebabkan seseorang merasa seperti jatuh ke dalam genangan air es. Keajaiban ini, jika bukan ilusi, benar-benar tidak mungkin untuk dilihat di dalam benua tumpahan langit. Jika ini bukan benua tumpahan langit, dan merupakan dunia yang terpisah dan individual,
maka apakah ini dunia yang terbentuk secara alami, atau apakah itu dunia yang diciptakan oleh penatua tertinggi? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memanjakan diri dalam lamunan khayalannya. Saat ini, Mu Dingshan bertanya, Lin Ming, apakah Anda ingin pergi bersama? Atau Anda ingin pergi sendiri? Petik 2. Jika aku pergi sendiri, akankah aku bisa mencapai aula utama Phoenix kuno? Atau apakah saya akan tersesat? Petik 2. Tidak, dunia ini memiliki lapisan prinsip dan teka-teki mendalam yang tak berujung yang mengarahkannya. Kemanapun Anda pergi, 3 hari dari sekarang Anda akhirnya akan datang ke aula utama Phoenix kuno. Petik 2. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Haha, aku juga menyarankan kamu pergi sendiri. Alam mistik Phoenix ilahi ini adalah tanah yang sangat luas dan luas. Hingga saat ini, belum pernah ada murid di generasi manapun yang pernah berhasil menelusuri akhir dari Divine Phoenix Mystic Realm, meski setiap kali kita di warp ke sini membawa kita ke lokasi yang berbeda. The Divine Phoenix Mystic Realm berisi banyak peluang keberuntungan yang menunggu, tetapi jika beberapa orang pergi bersama, area yang dapat mereka tutupi jauh lebih kecil. Bahkan jika mereka menemukan beberapa kesempatan beruntung, akan sulit untuk membaginya di antara banyak orang. Jika Anda pergi sendiri, maka semuanya akan tergantung pada takdir Anda sendiri. Secara alami, itulah jalan terbaik untuk diambil. Petik 2. Saya juga ingin menasihati siswa magang junior Brother Lin bahwa semakin dalam Anda melangkah, semakin banyak bahaya yang ada. Jika Anda ingin tetap konservatif dan sedikit lebih aman, maka tetaplah berada di sekitar tepian, tidak akan ada bahaya di sana. 3 hari kemudian, Anda juga dapat memasuki aula utama Phoenix kuno. Tentu saja, jika Anda melakukannya, Anda tidak akan menemukan peluang keberuntungan. Mu Dingshan adalah orang di sini dengan pemahaman tertinggi tentang alam mistik Phoenix ilahi, jadi dia memberitahu Lin Ming semua yang dia tahu. Semakin dalam, semakin banyak bahaya yang ada. Namun demikian, peluang keberuntungan yang akan mereka hadapi juga akan lebih besar. Lin Ming memahami ini, dan dia juga semakin jelas mengapa di dalam Divine Phoenix Mystic Realm, itu mungkin untuk mati tidak peduli seberapa tinggi kekuatan atau bakat Anda. Atau mengapa mungkin jika seseorang sangat berbakat, peluang mereka untuk mati lebih tinggi. Ini karena godaan untuk menjelajahi bagian terdalam dan paling tidak dikenal dari alam mistik terlalu sulit untuk ditolak. Bagi mereka yang berjalan di jalur bela diri dan bermimpi mendaki ke puncak semua seni bela diri, orang-orang ini memiliki darah dan keinginan petualang mengalir melalui mereka. Ini adalah keinginan yang tidak mungkin untuk ditekan. Lin Ming juga ingin melakukan perjalanan ke kedalaman. Jika dia tetap di dekatnya, dia hanya akan berjalan melalui jalan yang telah dilintasi orang lain, dan tidak akan ada artinya. Terima kasih atas peringatan magang senior saudaramu. Aku akan pergi dulu. Lin Ming menangkupkan kedua tangannya, membungkuk, lalu dibiarkan sendiri. Arah yang dia pilih secara alami adalah dunia api. Semakin dia berjalan, semakin cepat dia pergi, sampai dia hampir mencapai titik terbang. Saat Mu Dingshan melihat Lin Ming menghilang ke dalam kabut merah dan lava yang tak berujung, dia menghela nafas. Meskipun Mu Yuhuang telah berulang kali mendesak agar aman, dia mungkin sangat sadar bahwa Lin Ming akan melakukan perjalanan melalui tebal dan tipis untuk menjelajahi bagian terdalam dari alam mistik Phoenix ilahi. Kalau tidak, apa gunanya memasuki Divine Phoenix Mystic Realm? Angin panas yang berkobar bertiup di wajahnya seolah-olah sedang memanggangnya. Udara dipenuhi dengan bau belerang yang menyengat dan asam, dan saat dia melihat ke kejauhan, dimanapun dia melihat tertutup oleh kabut merah tebal. Penglihatan Lin Ming sudah berkurang menjadi sekitar 1000 kaki, tetapi semakin dalam dia melanjutkan, semakin banyak bidang penglihatannya akan berkurang.
Setelah terbang dengan kecepatan tinggi selama hampir sehari penuh, dengan daya tahan Lin Ming, dia tidak perlu berhenti dan istirahat. Kecepatan semacam ini jarang terjadi bahkan melalui semua generasi murid Divine Phoenix Island sebelumnya. Alam mistik Phoenix Ilahi tidak memiliki malam, matahari yang ganas dan berapi-api sama sekali tidak bergerak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Ming tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras datang dari atasnya. Saat dia melihat ke atas, dia segera menarik napas. Di langit, ada lusinan berkas cahaya berwarna pelangi yang jatuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini secara mengejutkan adalah meteorit selebar 10 kaki, atau bahkan lebih besar. Mereka terbungkus dalam nyala api dan memiliki ekor api yang panjang. Mereka bersiul saat mereka menabrak tanah. Berapa banyak kekuatan yang terkandung di dalam meteor-meteor ini. Sebuah meteor dengan lebar hanya beberapa meter mungkin bisa meratakan sebuah desa dengan dampaknya. Ini bukanlah sesuatu yang daging fana bisa tolak, kecuali itu adalah penatua tertinggi dari alam para dewa. Bang, bang, bang. Saat meteorit jatuh di kejauhan, mereka menabrak batu merah tua atau ke kolam lava raksasa, memicu ledakan besar. Lin Ming bisa melihat lava menyembur ratusan kaki ke langit, atau bahkan ribuan kaki dan lebih. Tanah bergetar dan gelombang kejut yang mengerikan melanda, mustahil bagi seseorang untuk berdiri teguh di tanah ini. Lin Ming mempertahankan konsentrasi penuh. Kecepatan hujan meteorit terlalu cepat. Meskipun areanya besar, dia tidak bisa lari dari ledakan, dia hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu. Untungnya, hujan meteorit tidak terlalu padat, dan meteorit masif adalah minoritas. Saat Lin Ming merangsang esensi sejati tubuh yang melindunginya secara maksimal, dia bergerak sesuai dengan lintasan lampu berwarna pelangi yang dia lihat. Dari sini, dia bisa menentukan arah dan kecepatan jatuhnya meteorit tersebut. Saat ini, matanya melebar. Dia melihat meteorit berukuran 3 kaki lebih kecil dengan cepat mendekatinya, itu akan jatuh tidak terlalu jauh dari tempatnya. Golden Rock menghancurkan Void langsung meledak. Lin Ming melepaskan seluruh persepsinya untuk melacak jalur meteorit sementara dia menggembleng esensi sejati yang melindunginya hingga batasnya untuk menghindari dampak penuh meteorit ini. Jika gelombang kejut tabrakan menghantamnya dari jarak yang begitu dekat, esensi sejati yang melindungi Lin Ming akan terkoyak seperti kertas. Bang! Meteorit menghantam tanah, dan ledakan yang dihasilkan seperti petir yang memekakkan telinga ke telinga Lin Ming, hampir menghancurkan gendang telinganya. Dia dikirim terbang oleh gelombang kejut, dan jatuh langsung ke dalam genangan lahar tebal. Untungnya, esensi sejati biru yang melindungi Lin Ming tidak ada habisnya. Berada di lava ini untuk waktu yang singkat bukanlah apa-apa. Saat Lin Ming langsung melompat, dia melihat bahwa bebatuan di tanah di sekitarnya telah retak sejauh ratusan kaki. Lava melonjak ke langit, dan api berkobar seperti neraka yang membumbung tinggi, langsung menembus langit. Ini adalah... Lin Ming menatap dengan mata lebar. Dia bisa dengan jelas merasakan rengekan aktif dari benih dewa sesat di dalam dirinya serta kegelisahan dari esensi api. Tiba-tiba, Lin Ming tercerahkan. Awalnya, tidak ada api di kolam lava raksasa, tetapi setelah meteorit menghantam, itu benar-benar membentuk api besar. Bang, bang, bang. Saat meteorit jatuh di kejauhan, nyala api tercermin di murid Lin Ming. Sepertinya dia bisa melihat asal mula api. Asal mula api adalah hukumnya, dan juga konsep api. Tabrakan, gerakan, dan ledakan mengerikan berikut ini menciptakan nyala api yang sangat besar. Semakin ganas ledakannya, semakin menakutkan apinya. Jika meteorit berkecepatan tinggi menghantam tanah dan menciptakan api yang menakutkan, lalu bagaimana jika itu adalah esensi sejati? Jika esensi sejati berkecepatan tinggi menyerang, apakah itu akan menciptakan api yang lebih mengerikan? Waduh!
Waduh, meteorit lain menabrak Lin Ming, itu bahkan lebih besar dari yang terakhir. Lin Ming terbang dengan Golden Rock Shattering the Void. Namun, dia tidak melangkah terlalu jauh. Niatnya adalah menjadi agak dekat, sehingga dia bisa menjaga persepsinya tetap berhubungan dengan meteorit. Bang! Bumi seakan terkoyak. Lava yang mengepul dan gelombang kejut destruktif yang dahsyat yang mengikutinya bahkan lebih menakutkan daripada yang terakhir kali dan gelombang lava dikirim keluar. Lin Ming berdiri di dalam badai berikutnya, dan langsung dikirim terbang mundur. Lin Ming merasa seperti organ internalnya dipukul oleh palu dan dia meludahkan seteguk darah. Namun, matanya dipenuhi dengan ekstasi yang menggembirakan. Konsep api, saya telah menyentuhnya. Meskipun dia hanya terluka parah, Lin Ming tidak peduli. Dia memanggil esensi sejatinya dan menyodorkan tombak komet ungu. Menghadapi gelombang api dan lava yang mendekatinya, tombak komet ungu menyapu api, bertabrakan dengan gelombang lava. Inti dari api dan panas dihasilkan melalui tumbukan, dengan esensi sejati yang mensimulasikan ini, kekuatan api dapat segera digandakan. Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya.